Halo Halo, teman-teman semua, makasih Mbak Karuna tadi pembukaannya. sama-sama. BTW mirip Kunto Aji ya, Mas Emil ya? Oh iya, sering dibilang gitu sih. Kadang suka gantiin dia di panggung ya, enggak lah. Oh, oke. Monggo Mas, dilanjut. Oke, izin teman-teman aku mau share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Terlihat Mas. Oke, siap. Oke, kalau gitu aku mulai aja teman-teman. Salam kenal semua, aku Emil. Ya, tadi udah dibuka juga ya sama Mbak Karuna. Terima kasih. Jadi, aku akan nge-share beberapa angle dan mungkin model-model filantropi yang memang kita jalankan di Kitabisa ORG gitu ya. Ini aku akan simplify informasi-informasinya jadi biar nggak terlalu rumit juga gitu. Jadi nanti kita bisa mulai juga tanya jawab juga lebih lebih santai lah gitu kurang lebih. Oke, jadi aku akan ngomong dari dua fokus ini sebenarnya teman-teman. Jadi di Kitabisa Warji itu fokusnya ada dua, yaitu di streamline sama sustainable gitu ya. Nah, jadi apa sih streamline gitu? Jadi streamline itu tuh sebenarnya fokusnya kepada proses hulu ke hilir gitu ya. Misalnya mau bikin social project atau program sosial itu kita akan mapping tuh dari hulu ke hilir gitu ya. Dan yang paling pentingnya itu harus efektif dan efisien gitu. Itu poin dari streamline gitu ya teman-teman. Nah, untuk sustainable itu jadi kita akan membicarakan tentang sistem pendanaan berkelanjutan gitu kan. Jadi uh, banyak juga di luar sana atau mungkin kita juga sempat gitu ya kayak bikin sebuah social project yang misalnya hanya berjalan sekali aja gitu. Yang ternyata sebenarnya uh, program sosial yang teman-teman bikin itu bisa berjalan terus-menerus nih gitu. Jadi dampaknya bisa abadi, bantuannya bisa abadi gitu. Nah, ini dua poin yang akan aku bicarain gitu teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama itu finding your spark ya teman-teman. Jadi your ini aku highlight gitu karena your itu tuh bisa kompleks juga dan bisa deep ya. Jadi apa sih sebenarnya faktor-faktor yang bikin kita menggerakkan kebaikan gitu ya. Di kita bisa misalnya kayak eh, bantuin orang sakit atau apa atau program-program yang memang oke, gue pengen deh bikin program untuk pendidikan yang ada di desa mana yang terpencil di daerah 3T gitu. Nah, itu kan mulai dari keresahan-keresahan kita ya biasanya. Nah, tapi terkadang tuh kita harus berpikir dari apa yang orang pikirin atau orang rasain gitu ya. Jadi ada beberapa entitas-entitas sebagai katalisator pembuat kebaikan juga ya, yang itu akan berdampak juga gitu. Jadi kalau kita breakdown your ini, yes, ini ada tiga teman-teman. Yang pertama itu ada donors perspektif ya. Jadi dari perspektif dari pemberi dana gitu ya, atau donatur gitu ya. Misalnya kita bisa orang-orang donasi gitu ya. Nah, itu kita harus tahu perspektif dari mereka. Dan yang kedua itu beneficiaries perspektif yang maksudnya itu adalah penerima manfaat gitu ya. Jadi orang-orang yang kita bantu. Kita juga harus memahami sebenarnya mereka itu seperti apa, uh, kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi yang terakhir itu stakeholders perspektif. Jadi stakeholders ini pemangku kepentingan. Nah, ini sebenarnya indirect beneficiaries ya jatuhnya. Jadi memang entitas-entitas yang punya eh, kemampuan atau punya kekuatan juga untuk menjadi katalisator perubahan gitu. Karena kita itu ada di tengah nih sekarang. Nah, kita harus berpikir dari berbagai macam angle gitu. Nah, mungkin aku mulai dari donors perspektif teman-teman yang akan memberikan kita dana gitu ya. Jadi di kita bisa tuh punya insight bahwa ada top 3 angle dan campaign yang memang suka dibantu gitu ya. Yang dibantunya oleh publik, teman-teman, sama institusi atau korporasi gitu atau perusahaan gitu ya. Nah, institusi ini tuh sebenarnya kayak pemberi grants misalnya atau lembaga-lembaga filantropi yang besar kayak Ford Foundation dan lain-lain gitu ya contohnya. Nah, ini ada tiga poin. Yang pertama di publik itu
di Kitabisa sering banget ya ada campaign tentang kesehatan. Kita tahu mungkin sering lihat di Instagram mungkin ads atau ngelihat di Kitabisanya langsung itu banyak banget yang mungkin punya sense of urgency yang tinggi yaitu kesehatan gitu kan karena kesehatan tuh cukup ya jangkanya pendek nih ada yang orang sakit butuhnya sebulan lagi untuk bisa sembuh kalau enggak misalnya amit-amit ya misalnya amit-amit nggak selamat gitu. Nah itu banyak banget perputaran donasinya di kesehatan gitu. Jadi orang-orang lebih sering tersentuh gitu ya dengan isu kesehatan gitu. Yang kedua itu religi teman-teman. Jadi menarik karena di Kitabisa ini mostly itu penggunanya memang Islami gitu. Jadi ada kalanya campaign-campaign di kita bisa atau penggalangan dana itu menggunakan angle religi. Ini nggak cuman kayak bikin masjid misalnya atau donasi atau bantuan untuk anak-anak yatim. Nggak sesimpel itu, tapi bisa aja sebenarnya dari angle lain ya kayak contohnya misalnya tanam pohon gitu. Tapi kita ambil angle religi gitu misalnya kayak sedekah pohon, ambil pahala jariahmu. Nah, itu campaign-campaign yang cukup works ya di kita bisa itu angle yang biasa kita mainin juga gitu. Dan itu uh, bisa membantu untuk pendanaan lah ibaratnya gitu di awal ya. Nah, yang terakhir ini buat di publik ada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini uh, cukup komprehensif ya gitu. Jadi pemberdayaan itu kan memang memberdayakan orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Misalnya dia nggak sekolah atau dia nggak punya uang nih untuk lanjutin hidupnya. Nah itu kita misalnya ada program-program untuk memberdayakan uh, anak-anak yang kurang mampu gitu ya. Kita kasih pelatihan dan lain-lain. Itu akhirnya kita kita dampingi gitu ya sampai mereka bisa dapat kerja gitu. Jadi benar-benar pemberdayaan dan itu macam-macam angle ya nggak cuma dari pekerjaan misalnya angle-angle pemberdayaan dari kelompok tani dan lain-lain gitu ya. Nah ini publik juga suka karena memang dampaknya itu jangka panjang teman-teman pemberdayaan. Jadi nggak cuma one time kan kayak misalnya ngasih buku sekolah ya udah gitu kan. Tapi kita nggak tahu anak itu sebenarnya baca buku itu apa enggak gitu kan. Nah itu salah satu angle yang menarik ya. Nah di sini aku kuningin karena di institusi dan korporasi itu pemberdayaan juga cukup seksi gitu. Jadi perusahaan atau lembaga filantropi biasanya ngelihat suatu hal yang jangka panjang pastinya ya. Nah, ini salah satunya di pemberdayaan gitu. Dan kedua ada di lingkungan itu karena banyak banget bahkan sampai perusahaan tuh banyak yang ikut volunteer gitu ya. Jadi emang pengen bikin activity gitu sama sama teman-teman di kantor dan bos-bosnya juga itu untuk misalnya kayak nanam kemarin ada nanam mangrove di hari mangrove tuh. Eh, itu jadi ngebawa sekitar ya ratusan pohon mangrove gitu kita tanam bareng-bareng gitu. Jadi memang suka banget untuk di isu lingkungan gitu. Yang ketiga itu pendidikan gitu. Nah, pendidikan ini tuh jatuhnya lebih ke beasiswa, teman-teman. Jadi anak-anak yang memang kurang mampu tapi punya punya apa ya tingkat edukasi yang cukup oke lah dia pintar dan lain-lain gitu ya. Nah, itu uh, biasanya korporasi atau institusi juga suka nih sama pendidikan. Contohnya kemarin ada ini kita ada sama perusahaan itu untuk menyekolahkan beasiswa anak-anak jalanan itu yang suka ngamen, yang suka minta-minta. Nah itu kita kumpulin, itu beneran kita kasih beasiswa selama setahun itu untuk dapat paket C gitu. Jadi dia itu bisa ngelanjutin entah itu di kuliah atau pendidikan setelahnya lah gitu. Nah itu angle-angle yang menarik ya untuk yang ada di kita bisa. Dan sebenarnya yang menarik lagi, ini aku mau coba kasih konsep 360 intervention, teman-teman. Jadi 360 intervention itu tuh, ini sebagai contoh ya. Misalnya core program kita itu tanam pohon ya, misalnya gitu. Lingkungan. Nah, tapi eh, kita harus memasukkan angle dan mungkin isu-isu lain gitu ya, seperti pemberdayaan. Jadi tanam pohon nggak cuma tanam pohon doang, tapi ada pemberdayaan masyarakatnya, ada pendidikannya juga bahkan sampai ada religi dan kesehatan gitu. Jadi nanti eh, program sosial teman-teman itu nggak cuma satu gitu. Jadi bisa bisa mengintervensi dari berbagai angle dan sudut gitu ya. Dan poinnya adalah setiap program yang ada peningkatan ekonominya itu pasti akan menarik gitu. Menariknya buat siapa? Buat donatur kita, buat pemberi dana, grants dan lain-lain itu akan lebih tertarik gitu karena
memang angle-angle ini yang mereka lihat gitu. Jadi ini eh, ininya lah ya, info-infonya gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin program berkelanjutan misalnya gitu. Oke, nah ini contohnya teman-teman. Jadi ini salah satu campaign yang kita running gitu ya di Kita Bisa. Ini sebenarnya tentang reforestasi gitu. Reforestasinya produktif yang kita itu tanam pohon kopi dan alpukat gitu ya, karena emang secara nilai ekonomi kan tinggi juga gitu, dan alpukat juga punya daya penyerapan karbon yang oke lah gitu. Nah, di sini tapi ada poin-poin lainnya ya gitu. Jadi ada pelatihan agroforestinya, pendampingannya juga, dan ini memang dikhususkan untuk warga-warga lokal ya gitu. Jadi warga-warga lokal tuh kita kita beneran ajarin cara-cara bikin sorry, cara nanam pohon alpukat, cara misalnya mengelola pohon alpukat, gimana kalau pohon alpukatnya sakit gitu ya, gimana cara menggunakan alat-alatnya. Bahkan pendampingan itu kita sampai ajarin untuk gimana cara jualannya gitu. Jadi benar-benar kita harus memastikan warga lokal ini juga bisa berdaya gitu, bisa mandiri. Jadi setelah kita ibaratnya selesai dari proyek ini, itu mereka bisa mandiri ya untuk misalnya bisa mulai usaha sendiri, atau di poin ketiga nih ada koperasi hutan yang memang secara kolektif gitu ya. Secara kolektif itu bisa mengelola hasil panennya gitu. Jadi uh, secara nilai panennya itu harganya masih make sense buat mereka gitu. Nah ini tadi kan kita sempat mention isu kesehatan sama religi gitu ya. Nah, isu kesehatan itu bisa aja sebenarnya diangkat jadi angle konten gitu ya. Misalnya teman-teman mau ngontenin juga galang dananya atau program teman-teman gitu. Nah, itu bisa diambil dari kesehatan atau bahkan religi gitu ya. Kalau religi kan tadi contohnya kayak yuk kita sedekah pohon dan apa-apa-apa gitu ya. Nah, di kesehatan ini bisa aja menyinggung dari kesehatan pangan mungkin di wilayah tersebut misalnya kurang asupan nutrisi misalnya gitu ya. Nah, makanya ada misalnya pohon alpukat, kopi dan lain-lain itu untuk bisa eh, menjembatani tadi ya asupan nutrisi misalnya gitu ya, itu sebagai angle aja, walaupun sebenarnya secara implementasi bantuannya itu adalah reforestasi produktif, pelatihan dan lain-lain gitu. Bahkan sebenarnya kesehatan itu juga bisa jadi intervensi selanjutnya gitu ya. Misalnya teman-teman dirasa oke ini sukses banget nih orang-orangnya bisa mengikuti pelatihannya gitu, dan udah ada beberapa orang yang usaha sendiri gitu ya. Nah, itu bisa dilanjutkan ke intervensi selanjutnya lah. Kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngomong tentang donors perspektif, sekarang kita akan masuk ke kolamnya beneficiaries atau penerima manfaat ya. Jadi kita juga harus kenal nih sama mereka ya. Gitu karena kalau kita nggak kenal, nanti bantuannya tepat sasaran nggak? Pastinya enggak kan gitu. Jadi kita juga ada satu flow di mana kita melakukan pre-social research teman-teman. Jadi ini tuh buat gimana tadi kalau di aku awal bilang streamline gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir itu harus benar-benar efisien dan efektif gitu, karena investasi sosial yang nanti akan kita berikan itu harus benar-benar berdampak ya. Jadi kita harus selalu meminimalisir resiko investasi sosial kita gitu. Jadi memang dampak yang kita berikan tuh efektif dan efisien gitu. Nah, di beneficiaries itu ini sebenarnya uh, secara antropologi ya gitu ya. Jadi ini ngebahas segala aspek gitu dari di wilayahnya, demografinya, ekonominya, bahkan sampai tradisi gitu ya. Nah, jadi oke mungkin aku coba kasih contoh dari 4 variabel ini. Sebenarnya teman-teman bisa pakai banyak banget variabel, teman-teman bisa ChatGPT atau apa untuk membantu berpikirnya teman-teman, design thinkingnya. Nah, ini tapi hal-hal yang menjadi main variabelnya lah biasanya gitu. Jadi di demografi itu kan kita juga kayak ini sebenarnya orangnya tuh di sana ada siapa aja sih, gendernya di sana seperti apa, dan umurnya gitu ya, usianya kayak apakah orang tua semua gitu, apa ada eh, wanitanya atau ada kan banyak ya unsur-unsurnya gitu. Pendidikannya kayak apa gitu. Eh, Literasi lingkungannya mereka udah sadar belum sih terhadap lingkungan? Apakah sebenarnya mereka main potong-potong aja gitu ya? Nah, itu kan kita juga mesti tahu. Terus aksesnya, akses air, akses transportasi dan lain-lain itu kita harus benar-benar kulitin nih, setajam silet ya teman-teman. Gitu. Dan kedua ini kondisi fisik nih. Nah,
Ini dari kemiringannya misalnya, dari tanahnya, subur apa enggak gitu, airnya gimana gitu. Karena ini akan menjadi benchmark juga untuk kita bisa menentukan ya kita bisa nggak nih nanam pohon alpukat di sana. Ternyata nggak bisa lagi gitu kan. Jadi terkadang misalnya ya udah deh, pokoknya kita ke desa itu aja kita tanam pohon. Waktu kita mau tanam, ternyata hasil panennya cuman sekitar 10% doang yang sukses, 90%-nya itu eh, mati tanaman. Nah itu kan, jadi kita juga harus tahu kondisi, kondisi fisik di wilayah tersebut gitu. Terus ada kondisi ekonomi juga ya, kita juga harus tahu pendapatan utamanya, rata-rata penghasilannya berapa gitu. Kenapa? Karena ini juga jadi salah satu benchmark dan tolak ukur juga nanti untuk kita melakukan impact measurement gitu ya, untuk kita lihat dampaknya nih kayak gimana sih program kita gitu kan, karena ini ada unsur pemberdayaannya. Misalnya kita tahu rata-rata penghasilan di sana itu 500.000 misalnya ya, atau 1 juta gitu. Nah, tapi setelah ada program kita, setelah kita intervensi, nah itu ada peningkatan penghasilan sebesar jadi 2 juta gitu. Berarti kan itu 100% ya. Jadi kayak eh, investasi sosial yang kita berikan, which is adalah let's say misalnya 1 dolar gitu ya. Nah itu ada peningkatan menjadi 2 dolar, berarti kan 1 banding 2 gitu. Karena itu konsep yang disukai, digemari oleh para pemberi dana gitu ya, kayak grants dan lain-lain. Mereka pasti akan melihat juga dari SROI-nya gitu, atau kepanjangannya sebenarnya itu Social Return of on Investment gitu. Jadi biasanya kita tahu kan ROI aja ya gitu. Nah ini sosial, jadi kita harus memikirkan juga dari investasi sosial itu sebesar apa gitu. Bahkan kita juga harus mikirin secara tradisi nih teman-teman. Jadi kita juga harus tahu sebenarnya ada elemen-elemen pamali nggak nih untuk nebang pohon misalnya gitu ya, kan ada beberapa lokasi juga yang atau wilayah yang punya tradisi-tradisi khusus, apakah eh, mereka itu dekat dengan alam dan lain-lain, apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan gitu, apakah ada konflik sebenarnya, ada konflik kepentingan misalnya di wilayah itu ada beberapa agama misalnya atau ada beberapa kultur yang nyambung gitu. Jadi kita juga harus tahu nih, jangan sampai nanti waktu kita intervensi ternyata ribet karena ada beragam macam konflik di tengah-tengah gitu ya. Akhirnya eh, program kita jadi berhenti di tengah jalan gitu. Jadi ini hal-hal yang penting juga ya. Mungkin ada insight menarik teman-teman. Jadi tim kami di tim research kita bisa ORG itu melakukan case study dan research gitu ya, itu ke Pulau Alor, ke Alor gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke tentang stunting teman-teman. Jadi temuannya itu adalah ternyata gitu ayah-ayah atau kepala keluarga di sana itu mereka makan duluan gitu. Jadi ibaratnya tuh makan duluan, nanti sisa makanannya itu baru dikasih ke istri sama anak gitu. Misalnya udah punya anak yang pertama gitu lagi mengandung. Nah gitu. Jadi kan implikasinya itu nutrisi yang didapatkan oleh ibu hamil ini jadi buruk kan gitu. Karena nggak seharusnya misalnya si ayah itu makannya lumayan banyak gitu ya. Jadi kan yang dimakan sama istrinya dikit gitu. Jadi solusinya itu kita melakukan edukasi yang komprehensif gitu ya sama ayah-ayah di sana ini nih. Nah ini orang-orangnya. Nah, jadi ini kita edukasi ini sebenarnya eh, kayaknya behavior yang selama ini dijalankan itu eh, nggak tepat ya untuk apalagi untuk ibu-ibu hamil gitu. Jadi gimana nanti hasilnya itu membuat si ayah-ayah ini bisa jadi lebih aware gitu sama oke kayaknya gue nggak boleh nih makan duluan, ya udah makan bareng aja gitu. Karena ya walaupun itu susah ya, karena itu kan tradisi ya teman-teman. Jadi ini salah satu contohnya kenapa kita harus pre-social research dulu untuk tahu sebenarnya gimana. Bisa aja sebenarnya kalau kita nggak melakukan research, ini ya udah kita tinggal kasih makanan aja gitu ya, makanan gratis atau makanan sehat dan lain-lain. Tapi ternyata saat di rumah, dimakannya sama suaminya juga kan gitu. Jadi nggak efektif dong gitu yang kita kita bantu gitu. Jadi kalau kita udah tahu kayak gini, berarti kan nggak mesti seribet kita ngasih makanan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita langsung aja ya udah kita edukasi aja gitu. Baru nanti setelahnya ada intervensi intervensi berikutnya gitu ya misalnya. Nah kurang lebih ini gimana kita ngelihat dari segi research ya untuk setiap beneficiaries yang akan kita bantu gitu.
Nah, sekarang ada stakeholders perspektif. Nah, jadi dibagi dari tiga teman-teman ini merupakan tadi indirect, mereka adalah katalisator perubahan juga, walaupun bukan kita bantu ya, gitu. Cuman mereka bisa menjadi katalis, gitu. Jadi ada pemerintah setempat, ada komunitas, ada ekosistem ekonomi gitu ya. Kalau pemerintah tuh ya sebenarnya eh, kita udah align belum nih, misalnya program kita dengan program di pemerintah setempat situ, itu udah align belum gitu. Kita harus mapping juga nih, mereka tuh geraknya kemana gitu. Jadi bisa menentukan nih, oke kita kolaborasinya di mana gitu. Misalnya belum ada program untuk uh, tanam pohon gitu misalnya contoh ya. Nah, itu kita juga bisa merekomendasikan jadinya kan. Karena kita udah punya hasil researchnya juga. Kita udah turun ke lapangan, udah nanya ke beneficiariesnya, orang-orang sekitar, butuhnya apa, dan lain-lain. Itu kita bawa hasilnya itu ke pemerintah setempat gitu untuk ibaratnya membuat kerjasama dan kolaborasi barulah untuk sinkronisasi ya gitu. Nah, komunitas itu kita juga harus ngelihat dari kelompok masyarakatnya gitu. Kelompok masyarakat misalnya kelompok tani gitu, misalnya ada nggak tuh kelompok tani di sana, kalau nggak ada kayak gimana, apa harus kita bikin dan lain-lain gitu kan. Terus eh, tadi sempat dimention juga ya, jadi local heroes gitu. Ada orang-orang yang eh, bisa menjadi tokoh lah ibaratnya gitu, atau sebagai contoh nih gitu. Kalau di daerah-daerah pasti kan ada tuh orang yang kita panutin banget lah pokoknya gitu, romonya atau apanya gitu ya. Nah, itu kita harus bener-bener ngelihat juga dan memetakan nih sebenarnya ada siapa aja di situ. Apakah ada komunitas ibu-ibunya gitu, apakah ibu-ibunya di situ solid atau ibu-ibunya saling adu domba gitu misalnya, atau saling gosip-gosipan. Nah, itu kan kita juga harus tahu ya sebenarnya eh, budaya di sana seperti apa gitu. Apakah anak mudanya itu males-malesan, main pinjol mungkin kita nggak tahu ya gitu. Atau sebenarnya mereka bisa juga untuk berkembang gitu. Dan yang terakhir itu ada di ekosistem ekonomi gitu. Jadi ini lebih ke UMKM-nya, pasar, distributor, bahkan sampai lembaga keuangan mikro ya kayak BWM, Badan Wakaf Mikro gitu ya, untuk menjadi modal utama lah untuk usaha-usaha kecil gitu. Dan ini kita juga harus mapping nih, sebenarnya ada nggak sih aksesnya ke pasar, ke off takernya. Kalau misalnya nggak ada gimana? Berarti kita harus nyariin off takernya gitu kan. Jadi benar-benar kita pikirin dari segi end to end-nya gitu. Oke, nah ini contoh teman-teman, ini penanaman lamun ya. Penanaman lamun di Pulau Bintan gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu lamun, lamun itu kayak si gas gini ya. Ini ada di sebelah kanan sini. Jadi fun fact-nya dia itu menyerap karbon lebih cepat 35 kali daripada pohon-pohon di daratan gitu. Ini kan kita nanamnya di laut ya, di pantai, di pesisir pantai gitu. Jadi ini tanaman yang cukup ya kecil-kecil tapi dia powerful gitu ya. Nah, ini kita punya program di sana sama ada program kita namanya Harpa atau Harapan Alam. Nah, ini contoh untuk gimana kita uh, mengembangkan program dari tiga diagram tadi, dari stakeholders. Yang ini kelihatan ya di sini ada pemerintahan, terus ada komunitas wanitanya di sini gitu. Bahkan ada volunteer juga yang kita ajak untuk nanam bareng gitu ya. Jadi ini adalah kolaborasi yang cukup 360 gitu. Nah, jadi secara garis besar nih Lamun tuh ada apa sih? Memang program kita. Nah, ini kita eh, tadi ya penanaman pohon sebenarnya kan penanaman buat lingkungan, tapi kita insert pemberdayaan di sana gitu, pemberdayaan masyarakat. Jadi yang pertama kita punya konservasi lamun gitu ya. Nah, ini kita bisa kultivasi lah lamun sebanyak kapasitasnya 20.000 bibit gitu. Nah, ini ada di sini nih gambarnya ya. Nah, ini tempatnya nih gitu buat kultivasi. Nah, tapi misalkan abis dikultivasi kan kita tanam ya. Nah, setelah kita tanam, lamun itu juga jadi sampah tuh biasanya di pesisir pantai, dan itu sampahnya bisa dibersihin dan diambilin oleh warga sekitar, dan itu kalau nggak salah ada ininya, ada harganya deh sekitar berapa, lumayan kan soalnya buat buat orang-orang sana, nanti dikasih ke Bank Lamun teman-teman. Nah, di Bank Lamun ini jadi sampah-sampah lamun itu kita proses jadi apa, jadi kain sutra. Nah, ini
ada gambarnya ini mereka lagi pelatihan nih, pelatihan buat cara bikin lamun itu bisa menjadi kain tadi gitu atau bisa jadi baju, bisa jadi kertas dan lain-lain gitu. Dan ini lagi berjalan. Ini sekitar ada 10 sampai 15 orang. Jadi ini sebagai contoh ya teman-teman intervensi yang 360 tadi bahkan sampai entitas-entitas yang eh, ikut di sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara bikin modelnya sih sebenarnya gitu. Model apa yang paling works gitu buat program berkelanjutan. Nah, aku balik lagi ke diagram di awal ya teman-teman. Jadi di social program model itu metodenya ada dua, tadi streamline sama sustainable gitu. Nah, streamline tadi kita udah sempat bahas dikit ya gitu tentang gimana kita pre-research dan lain-lain gitu. Nanti di dalamnya ada lagi detailnya. Dan yang kedua itu sustainable method. Ini ada aku belum mention result based funding gitu. Jadi result based funding itu apa sih gitu kan? Nah, ini kata kuncinya lebih ke result gitu ya. Jadi harus selalu ada hasilnya dulu. Contoh waktu masih kecil misalnya kayak kita sama orang tua kita ya atau mungkin kita sama anak kita gitu. Eh, Kak, nanti papa beliin iPhone 17 tapi nilainya harus 100 di matematika gitu misalnya. Akhirnya kan kita belajar ya untuk oke gue harus dapat iPhone nih gitu kan. Nah, kalau dapat iPhone ya berarti kalau kalau nilainya bagus 100 akan dikasih iPhone. Nah, itu salah satu contoh result based funding gitu ya. Jadi kita memang harus ada tolak ukurnya dulu di awal tuh seperti apa. Apa result yang akan dihasilkan nantinya gitu. Di dalam situ ada revolving fund, grants, wakaf, nanti akan aku detailin juga gitu. Oke. Nah, ini penjelasan tentang tadi streamline ya. Mungkin teman-teman streamline apa sih? Streamline. Nah, ini jadi streamline itu simpelnya kayak gini teman-teman. Nah, ini yang biasa kita lakukan ya. Jadi tadi kita udah belajar juga tentang pre-social research ya. Gimana kita bisa mengempatikan diri kita ke masing-masing stakeholders atau entitas gitu. Nah, di sini banyak ya ada blended financing. Jadi setiap program itu juga harus dari awalnya kan pendanaan ya, ya kita pasti tahu gitu ya, pendanaan. Tapi di sini kita sebutnya blended financing. Nanti aku akan jelasin maksudnya apa sih gitu. Terus nanti setelah itu kan kita melakukan research tadi, masuk, habis itu kita implementasi dong, berarti kan. Setelah implementasi, habis itu kita harus monitor nih, kita harus dampingi gitu. Jadi kita nggak cuman nih bantuan ya bye bye gitu kan, enggak kan. Jadi kita harus monitoring, kita harus evaluasi juga sebenarnya eh, udah efektif dan efisien belum sih gitu. Nanti ada sedikit konsepnya ya, aku jelasin. Nah, setelah kita udah dapat data dari monitoring evaluasinya, baru kita akhirnya bisa menghitung impact-nya gitu. Sebenarnya program sosial yang kita jalan itu impact udah bagus atau belum sih gitu karena uh, dari semua flow ini itu akan mempengaruhi gimana teman-teman bisa dapat pendanaan gitu. Jadi portfolio teman-teman atau mungkin tadi sempat dimention ya uh, prototype gitu. Nah, ini menarik karena memang iya prototype itu harus ada atau kita sebutnya portfolio gitu ya, portfolio programnya itu kelihatan gitu dari fundingnya, terus habis itu researchnya gimana, hasil temuannya apa, akhirnya sampai impact-nya. Dan terakhir itu amplification yang which ini bikin konten ya, ibaratnya gitulah, bikin konten atau memarketingkan kan gitulah. Dan ini nggak cuma streamline tadi teman-teman ya. Poin keduanya adalah pendanaan berkelanjutan ya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang funding tadi ya, kita skip di awal. Nah, jadi blended financing itu apa sih? Nah, jadi blended financing itu menggabungkan dana publik, dana perusahaan CSR, atau dana institusi gitu atau philanthropy grants gitu. Jadi kita nggak cuman bergerak di dana publik doang, kita nggak cuman di dana CSR doang, tapi kita gabungin gitu. Biar apa? Biar dananya atau potensinya lebih besar lagi untuk program berkelanjutan. Nah, ini funding ini bisa didapetin teman-teman ketika tadi portfolio programnya tuh udah streamline, udah bagus gitu. Nah, oke, ini sedikit modeling teman-teman. Jadi ini sebenarnya kita breakdown ya dari skema intervensi, streamline, terus gimana caranya biar bisa sustainable
gitu. Nah, ini menggunakan de-risking strategi ya teman-teman ya. Tadi aku sempat mention de-risking itu meminimalisir investasi sosial gitu ya. Meminimalisir risiko, sorry, risiko investasi sosial. Nah, ini aku sebagai contoh aja. Jadi di fase satu ini di Streamline itu misalnya kita udah dapat pendanaan nih teman-teman, udah dapat pendanaan dari grants, dari korporasi gitu ya. Nah, ini kita langsung intervensi kan, kita implementasi gitu. Tadi sebagai contoh ya tadi reforestasi produktif gitu, ekosistem sosioekonominya gitu, bikin koperasi dan lain-lain. Nah, tapi ini aku highlight capacity building gitu karena unsur capacity building ini yang bisa membantu teman-teman yang akan kita bantu nanti itu bisa jadi berdaya, berkembang, mandiri dan sustainable gitu. Karena harus ada peningkatan ekonominya pasti ujung-ujungnya gitu. Karena itu menjadi tolak ukur gimana mereka bisa hidup berkelanjutan kayak gitu. Nah, jadi untuk di tahap ini oke kita kasih pelatihan tadi ya, pelatihan cara nanamnya, cara cara apa, maintain seperti apa, bahkan sampai cara berjualan gitu. Bahkan kita ajarin juga gimana memulai usaha mikro gitu ya. Membuat UMKM kecil-kecilan gitu dari misalnya tadi nanam pohon kopi gitu ya. Jadi ini petani kopi nih ceritanya. Petani kopi habis itu oke kita ajarin. Nah, terus dia mau nih untuk oke gue pengen bikin ini nih usaha sendiri gitu. Nah, itu kita modalin teman-teman. Kita modalin bentuknya bisa dari tadi modal usahanya itu cash atau in kind gitu. In kind itu bantuan barang gitu. Misalnya kayak peralatan-peralatan pertaniannya atau apa. Nah, itu in kind gitu. Nah, di sini itu mereka akan jalanin usaha kecilnya tuh. Nah, setelah dari situ mereka kan pasti akan sewaktu-waktu ekspansi usaha ya gitu. Nah, di situ kita harus ngelihat kan sebenarnya nih misalnya oh contoh Pak Joko nih misalnya. Pak Joko nih, oh ternyata bagus nih penjualannya lancar. Wah, oke nih, dia ngejalanin bisnisnya sesuai sama capacity building yang kita kasih kemarin. Dan itu kita udah punya scoring-scoring atau benchmark penilaian-penilaian ya lah ya untuk apakah ia lulus atau tidak gitu. Nah, ketika si Pak Joko ini lulus nih dari modal usaha ini akhirnya bisa ekspansi, qualified gitu ya. Ini akan masuk ke fase 2 nih, teman-teman. Which itu sustainable. Nah, ini ada sebutannya namanya revolving fund. Revolving fund itu tuh ibaratnya dana bergulir, bantuan yang bergulir. Pokoknya keywordsnya ada bergulir gitu. Jadi di sini itu kita sedekahkan gitu. Sedekahkan melalui komitmen ya teman-teman. Tadi kan ada result based gitu ya. Kita harus tahu resultnya dulu gitu. Kalau Pak Joko bisa misalnya ya menjual 1.000 kopi per bulan gitu. Misalnya yang tadinya dari 500 jadi 1.000. Bisa nggak Pak Joko? Bisa gitu kan misalnya. Oke ini kita kasih sedekah buat modal usahanya Bapak gitu. Nah, misalnya contoh ya, si bapak ini beneran bisa lagi gitu. Kayak, wah berhasil lagi jualannya nggak cuma 1.000, 2.000 gitu misalnya ya. Oke, berarti kan si Pak Joko ini udah profit ya. Udah, alhamdulillah udah mandiri gitu. Nah, Pak Joko ini, dia akan mengembalikan dana revolving fund tadi. Atau sedekah tadi. Jadi menyedekahkan kembali. Nah, menyedekahkan kembali itu bukan ke kita gitu. Tapi menyedekahkan kembalinya itu ke Pak Joko lainnya gitu. Karena capacity building-nya terus berjalan kan. Terus berjalan ada Pak Joko, nanti tiba-tiba ada Bu Lastri misalnya gitu ya, siapa sebut saja siapalah gitu. Nah, itu akan terus bergulir. Jadi, bayangin teman-teman di proses ini sustainable, itu beneran bantuannya itu yang tadinya dari em, si Pak Joko yang tadinya tidak berdaya, belum bisa bantu siapa-siapa, akhirnya mereka, Pak Joko ini bisa berdaya nih dan bisa dibalikin lagi untuk membantu bahkan Pak Joko membantu member-member yang lain ibaratnya gitu ya orang-orang yang lain gitu jadi ini gimana caranya membuat sebuah intervensi sosial yang berkelanjutan teman-teman memang harus ada unsur capacity buildingnya gitu. Nah misalnya nih ada kayak case revolving fund misalnya Pak Joko nih amit-amit ya teman-teman misalnya Pak Joko sakit habis itu jadi nggak produktif jadi nggak bisa bertani gitu. Akhirnya, si Pak Joko ini belum bisa mengembalikan sedekahnya gitu, atau ibaratnya meninggal dunia amit-amit gitu. Nah itu karena memang dari awal akadnya itu adalah sedekah, gitu. Jadi
memang kita sedekahkan, kita nggak akan, "Wah, harus bayar lu," gitu kan. Akhirnya, eee, kita, apa namanya, datengin rumahnya apa gitu, itu pinjaman ya, itu nggak kayak gitu konsepnya. Jadi ini akadnya lebih ke gimana kita menyedekahkan, gitu. Nah, yang menariknya ini setelah, tadi ya Pak Joko ini udah sukses ibaratnya gitu ya. Nah, dia itu bebas untuk memilih, akhirnya bergerak ke mana, ke wakaf kah? Atau minjem ke bank? Atau mungkin pitching jadinya ya ke venture capital gitu. Nah, itu bisa-bisa aja. Kenapa? Karena memang yang tadinya Pak Joko itu di awal, sebutannya dia itu belum punya portfolio finansial yang oke. Jadi dia belum bisa minjem, untuk dananya sendiri, untuk modal usaha, itu kita buat yang tadinya dia nggak bisa minjem, akhirnya dia punya portfolio finansial dan akhirnya dia bisa minjem ke bank gitu. Jadi mandiri kan, gitu. Siapa tahu Pak Joko tiba-tiba jadi businessman, oh produknya bisa jual di Amerika misalnya gitu ya. Nah itu sebagai contoh gimana sih skemanya, gitu. Dan di sela-sela ini semua teman-teman, kita nggak ngelupain program monitoring dan evaluasi, gitu. Karena itu kan ujung-ujungnya impact measurement ya teman-teman, impact measurement yang akan kita ibaratnya suarakan lah ke publik, ke calon donatur, ke grants, kalau, program kita bagus, gitu. Nah itu di sini, gitu. Nah ini mungkin, sedikit penjelasan tentang, theory of change, mungkin teman-teman kayaknya udah sempat dapat ya di materi sebelumnya harusnya theory of change. Ini aku sebagai, reminder aja bentuknya gitu. Jadi, ketika kita udah implementasi, nah ini kita harus, ibaratnya memang dari awal nih kita udah harus define ya, theory of change itu apa aja sih sebenarnya, gitu. Dari problem statement-nya apa, misalnya emisi karbonnya itu di sana, meningkat atau di Indonesia itu sekitar 600 juta ton, ini misalkan ya. Terus di wilayah itu tuh tingkat deforestasinya tuh meningkat dan lain-lain, gitu. Dan itu kita breakdown dari input, ini selalu kayak gini ya, template-nya input, activities, output, outcome, sampai impact, gitu. Nah, di input ini, itu lebih ke sumber daya atau hal-hal yang dibutuhkan dari program kita, teman-teman. Misalnya kayak, harus butuh apa sih? Butuh lahan nih, misalnya kita mau, nanam pohon alpukat gitu ya, terus butuh dananya berapa? Butuh orangnya berapa? Terus butuh pelatihan, berarti butuh modul, butuh fasilitator juga, butuh struktur untuk pendampingannya seperti apa, gitu. Nah, ini semua hal-hal yang terkait dengan bensinnya program, gitu. Terus masuk ke activities, terus emang mau ngapain kita, gitu kan. Oke, kita harus ada penanaman pohon, gitu kan. Terus ada pelatihan nanti nih, pelatihan panennya, agribisnisnya, dan lain-lain gitu ya. Terus pendampingannya juga harus ada nih. Kita harus, ibaratnya ngirim tim juga ke sana atau mungkin ada mitra yang bisa kita jadikan, kolaboratif partner ya untuk melakukan pendampingan sampai, MONEF. MONEF itu tadi monitoring evaluation, teman-teman. Gitu. Jadi ini semua adalah aktivitas-aktivitasnya gitu. Yang masuk ke, ya udah hasil dari aktivitasnya apa? Berarti kan, oke ada 3.600 pohon alpukat yang berhasil ditanam gitu dan 90% hidup nih pohonnya dari hasil, monitoring-nya gitu. Dan ternyata masyarakatnya juga, ngerti caranya untuk nanamnya berarti kan gitu, pintar mereka dan maintain-nya juga bagus gitu. Bahkan, mereka udah cukup mengerti gimana cara jualannya, koperasinya udah jalan secara kolektif, gitu. Jadi, hasilnya bisa luar biasa banget gitu kan, dan menghasilkan outcome. Outcome ini itu jadi kayak, hasil yang terukur ya dari output-nya tadi apa, outcome-nya apa memangnya, dari 3.600 pohon, oh berarti ini udah terdeteksi adanya, penyerapan karbon sebesar 62,7 ton gitu misalnya. Terus, kualitas airnya meningkat sebesar 90%. Pendapatan masyarakatnya juga bertambah sekitar 50 juta misalnya, gitu, yang tadi dari 10 juta jadi 50 juta gitu misalnya ya. Terus peningkatan kapasitasnya, partisipasi masyarakat yang tadinya males-malesan misalnya, itu jadi lebih guyup, jadi pokoknya, ekosistem ekonominya tuh berjalan gitu ya, gitu. Makanya menghasilkan impact untuk kayak keberlanjutannya jadi lebih baik, ekonominya juga jadi bagus, terus masyarakat tuh secara sosial juga guyup, gitu. Jadi, ini basic yang, harus di-define gitu ya sebagai, program desain nanti ya, gitu. Untuk ngedesain program tuh theory of change itu cukup penting, gitu, untuk kita bisa jadi benchmark ya.
gitu. Oke, terakhir teman-teman, ini tentang amplification ya. Jadi gimana sih kita mengampanyekan program sosial kita untuk sampai dapat pendanaan gitu ya. Jadi basically mungkin teman-teman di sini udah ada beberapa yang tahu juga tentang marketing funnel ya. Jadi ada di sini ada awareness, consideration, conversion, retention, sama advocacy gitu. Dan advokasi ini sangat kuat ya relasinya dengan conversion gitu. Karena advokasi itu kan ibaratnya menghasilkan testimoni gitu ya. Omongan-omongan positif atau ya bisa negatif juga terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Mungkin teman-teman yang belum aware sama marketing funnel ini aku simplify aja ya. Jadi di awareness itu sebenarnya misalnya teman-teman ngelihat ads iPhone 17 gitu ya. Terus ih bagus nih. Teman-teman juga sempat lihat di iklan terus ngelihat di mall-mall gitu kan. Nah, itu awareness tuh teman-teman. Jadi segala hal yang memang bisa bikin orang itu uh, sadar nih, ini ada produk ini ada program ini gitu ya. Nah, setelah itu kan teman-teman, wah bagus nih di ads nih, lihat gitu. Nah, lihat masuk ke uh, page Tokopedia gitu misalnya ya. Nah, di page Tokopedia itu kan ada harganya gitu, ada fiturnya apa aja. Nah, itu udah masuk consideration di mana nanti teman-teman itu kayak mengconsider kayak oke nggak ya dengan fitur ini harganya segini dan lain-lain. Kayaknya oke deh gitu. Bagus. Akhirnya kan teman-teman juga mikir-mikir ya di situ kan. Nah, itu adalah tahap consideration gitu. Nah, waktu teman-teman mikir, masuk nih conversion kan. Apakah teman-teman akan beli HP itu atau enggak gitu. Nah, conversion itu biasanya gini. Teman-teman oke nih harganya cocok, fiturnya oke lah gitu. Tapi eh bagus nggak ya gitu. Akhirnya teman-teman pasti ngelihat kolom review ya. Kayak oh bagus nih HP-nya, awet udah dipakai, jatuh berkali-kali nggak pecah-pecah gitu misalnya ya. Nah, itu kan testimoni yang diberikan sama orang-orang ya, which ada di proses advokasi. Gitu. Nah, ini teman-teman akan jadi bulat kan, beli atau tidak gitu. Ketika beli, oke misalnya teman-teman beli. Nah, retention ini berarti kayak oke teman-teman akan beli iPhone lagi nggak? Karena misalnya tadi habis beli iPhone 17, ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun gitu pakai itu HP nggak rusak-rusak gitu ya. Ya udah pasti akan balik lagi ke iPhone gitu kan. Jadi itu basic dari marketing funnel teman-teman. Yang mungkin kalau direlasikan gitu ke social programs itu di tahap awareness tuh kita butuh untuk jualan nih, ini program kita seperti apa. Misalnya tadi temuan risetnya kayak apa sih di lapangan, eh, bagus apa enggak, menarik enggak, ada temuan yang menarik. Terus potensi dampak dari sosial program teman-teman tuh seperti apa. Itu ada di awareness. Jadi menyuarakan terus, 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 dan terus. Gitu. Sampai di tahap consideration. Nah, ini di consideration itu kan berarti tadi ngomongin fitur ya, berarti ini ngomongin tentang credibility, ngomongin kredibilitas tim, habis itu dari programnya, metodenya bagus nggak. Nah, ini bisa misalnya teman-teman punya pilot project dulu deh di awal gitu, nggak mungkin kan langsung misalnya dapat pendanaan besar banget gitu. Misalnya oke kita ada dana sekian di fase satu, kita jalanin pilot project dulu aja deh gitu. Nah, itu teman-teman harus benar-benar make sure metodologinya tuh bener gitu. Terus jangan sampai nggak ada hasilnya, jangan sampai nggak ada impact itu harus benar-benar kelihatan. Jadi ini hal-hal yang bisa amplify program teman-teman bisa kebeli ibaratnya gitu ya. Gitu. Di conversion itu ada ya ini sebutannya RFP ya, proposal grant atau RFP yang sebutannya adalah ini request for proposal gitu ya. Kan ada dua ya. Biasanya kemarin banget kita bisa wajib lagi ngejalanin call for proposal gitu ya untuk food system gitu. Nah, ini RFP. Kebalikannya bukan kita minta proposal tapi kita nge-request proposal ibaratnya kita mau ngasih proposal gitu kan. Nah, ini berarti kan kita harus menjahit program kita yang tadi itu dengan hal-hal yang lebih uh, krusial untuk orang-orang yang memberi dana itu tertarik. Misalnya kayak masukin theory of change-nya, masukin SROI-nya misalnya, masukin impact result-nya seperti apa. Kayak gitu, itu untuk bisa ngeliatin, nih program kita bagus loh, gitu. Dan tapi kita butuh dana lagi nih, kemarin kita udah jalanin, cuman ya kita baru sampai fase satu.
fase 2 dan tiganya, ya ini kita masih butuh dan lagi. Jadi memang ini proses untuk pencarian dana gitu. Masuk ke retention, ini nanti kita akan bahas tentang program impact. Tadi impactnya apa, terus sukses story. Jadi banyak banyak banget nanti kan hasil-hasil yang kita temuin di lapangan gitu ya. Perubahan-perubahan yang ada dari Pak Joko tadi misalnya. Sukses story-nya gimana? Kita interview dan lain-lain gitu. Baru masuk ke advokasi yang terakhir, itu kita udah uh, engage ke community juga, key person, influencer dan lain-lain, thought leadership gitu ya untuk bisa mempromosikan gitu ya. Jadi promotor program kita lah ibaratnya gitu. Mungkin aku akan detailin ya. Jadi ini uh, di tahap awareness. Nah kemarin kita sempat ada di Ramadan tahun ini kalau nggak salah. Tahun ini itu kita ada program untuk kerang hijau ya, sampah-sampah kerang hijau itu dijadiin paving block teman-teman. Nah, ini bisa kelihatan ya. Beneran jadi paving block itu ada di komunitas kelompok Cangkang ya di Jakarta Pusat, di Jakarta Utara gitu. Nah, ini kita bener-bener mau menyuarakan nih dan ini beneran viral kemarin teman-teman. Kalau siapa tahu di sini ada yang pernah lihat ya konten ini. Nah, ini kita bener-bener bikin konten yang ya udah bukan bukan hal yang kaku, nggak mesti kaku juga teman-teman. Jadi yang penting hooknya dulu biasanya kan. Nah, ini pakai tangannya SpongeBob ya. Jangan bully kerang hijau karena waktu itu lagi ada banyak orang keracunan juga teman-teman. Jadi kita agak cukup riding the wave gitu. Tapi dalamnya ini kita ngomongin tentang kerangnya gimana dan gimana caranya ngeproses kerang-kerang ini jadi paving block yang bisa kita pakai juga di mana misalnya di masjid buat infrastruktur masjid kan buat apa macam-macam sekolah gitu jadi ini cukup lumayan viral kemarin gitu. Nah ini waktu tahap consideration ya teman-teman jadi kita harus meyakinkan nih tadi meyakinkan orang-orang meyakinkan calon donatur calon pemberi dana kalau pilot project kita itu berjalan bagus nih gitu. Dan ini salah satu contohnya kemarin ya. Nah, ini konten yang ibu-ibu tadi yang lamun, ini pemberdayaan mereka untuk bikin dari lamun jadi sutra, kain semacam sutra gitu. Nah, ini benar-benar kita update gitu. Jadi program update nih hitungannya. Gimana? Oh, oke udah berjalan nih programnya dan lain-lain. Nah, itu kita kasih tahu juga di situ. Kita ngasih apa di sana dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk meningkatkan tadi ya kelayakan program ini tuh sebenarnya udah cukup layak atau belum gitu. Nah, ini kita harus bener-bener mindful banget ya untuk bikin konten ini supaya bisa meyakinkan gitu. Next ada conversion ya. Nah, ini uh, sebenarnya lebih ke merangkai isi dari konten teman-teman itu menjadi komprehensif ya dan kredibel. Terus bedanya apa nih sama consideration tadi? Kayaknya sama aja deh gitu kan. Nah, bedanya tuh kita lebih fokus ke audiens yang lebih spesifik teman-teman. Jadi jangan berharap likes-nya banyak, komennya banyak, nggak gitu karena objektifnya bukan lebih ke engagement ya, bukan itu. Tapi objektifnya itu kita bisa uh, memperlihatkan nih kalau program kita kredibel gitu. Dari misalnya ada SDGs-nya ntar gitu, ada theory of change-nya gitu. Nah, ini dan CTA-nya harus clear gitu. Jadi kayak misalnya CTA-nya bantuan dana di sini gitu misalnya gitu ya atau donasi di sini di campaign ini atau apa gitu ini konteksnya untuk nyari dana ya teman-teman gitu atau misalnya download full proposal kita gitu nah ini itu di situ tuh gitu ini sebagai senjata teman-teman aja sih untuk bisa jualan gitu oke masuk ke retention. Nah, ini program impact, fokusnya ke impact gitu. Jadi programnya udah berjalan, tapi fokusnya kita ngasih lihat nih impactnya ke seperti apa gitu. Ini contohnya nih, ada Yolins gitu ya. Kemarin aku juga sama teman-teman di Kita Bisa sempat ngobrol dan interview juga ya, kita bikin konten. Yolins ini kita waktu itu bikin pelatihan service excellence, kalau nggak salah di Papua gitu. Dan itu waktu itu tuh kita melakukan kelas pemberdayaan pertama di Papua gitu ya. Jadi pilot project kita juga. Cuman hasilnya itu 80% pesertanya tuh langsung dapat kerjaan teman-teman gitu dengan rata-rata penghasilan sekitar 3 juta. Itu dan itu luar biasa banget ya kita baru mulai yang di Papua terus kita bantu juga untuk pendampingannya, magangnya sampai kita cariin tempat kerjanya sampai akhirnya
akhirnya mereka bisa berdaya gitu ya, gitu. Dan ini ada beberapa contoh lain ya, ada orang utan gitu. Ini kita bikin rumah orang utan gitu, melepas orang utan dan kita bikinin shelternya lah ibaratnya buat si orang utan ini gitu. Terus ini ya lain-lainnya ada sampah ya, sampah gimana kita bisa ngerubah sampah itu jadi suatu yang lebih bisa digunakan lagi untuk step-step berikutnya gitu. Ntar aku akan jelasin. Nah, yang terakhir ini ada eh, dari program Ganavira ya. Ini pemberdayaan petani disabilitas, teman-teman. Jadi ini kita bikinin greenhouse-nya, terus kita bikinin infrastruktur buat hidroponiknya juga gitu ya. Jadi pokoknya segala hal peralatan yang memang eh, disabilitas friendly sebutannya gitu ya. Dan mereka akhirnya bisa ngejual sekitar 350 kilogram lah per bulannya yang itu juga bisa meningkat pasti ke depannya gitu. Dan sekarang itu mereka bisa dapat penghasilan sebesar 5 juta per bulan lah gitu yang mungkin kalau dibagi itu sekitar 750 ribu per orang gitu. Ini ada 5 nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini fokusnya retention tadi ya. Gimana kita bisa membangun credibility-nya juga. Misalnya tadi kita udah dikasih dana gitu ya sama pemberi dana atau grants. Habis itu kita liatin nih program yang kita jalanin bareng-bareng gitu kan, impact-nya kayak gini. Pasti senang dong, gitu. Nah, ini salah satu angle menarik lagi yaitu success story ya di retention. Jadi ini kita ngebawa eh, audiens kita, target market kita untuk lebih dekat lagi nih sama penerima manfaat gitu. Nah, jadi ini menarik nih. Nah, ini jadi Rizky nih. Nah, ini masuk pemberdayaan Teach for Hope kemarin. Udah cukup lama ya kemarin, tapi kita baru interview lagi karena eh, dia dulunya itu karyawan Konter Pulsa, teman-teman. Dan sekarang jadi Chief Marketing Officer, itu CMO ya. Gitu. Jadi ini kalau nggak salah CMO di Tubaba Delivery gitu. Jadi awalnya tuh ya mereka si orang ini Rizky dia nggak bisa sekolah, nggak bisa nerusin ya karena finansial keluarga, dan akhirnya kita berdayakan mereka ikut pelatihannya dan akhirnya bisa sukses ya sekarang ya, gila jadi CMO lah, gokil gitu. Ntar teman-teman bisa lihat kontennya di kita bisa ORG. Terus nextnya ada nih Temeli nih. Temeli itu survivor kanker ya teman-teman, nih ceritanya cukup menyentuh juga. Ntar teman-teman bisa lihat di kita bisa ORG. Tapi intinya Temeli ini dia memilih karena dia nggak bisa punya anak, belum menikah juga, dia membuat hidupnya ngurusin kucing aja, kucing liar di tengah jalan atau sakit atau apa dia urusin. Ada banyak banget sih, kalau nggak salah ada 100 kucing lebih deh pokoknya. Nah, kemarin kita juga udah ada implementasi sama Teh Meli dan community ya gitu. Nah, ini terakhir nih Pak Arif. Nah, ini tadi ya pengolahan sampah. Jadi Pak Arif ini tuh menariknya dia menggunakan maggot untuk ngeproses sampah-sampah organik gitu ya, sampah-sampah organik yang dimakan sama maggotnya jadi sehat gitu kan ya, jadi sehat. Tanahnya juga yang dipakai maggotnya juga jadi sehat, bisa jadi pupuk dan lain-lain. Nah, maggotnya itu bisa dikasih buat makanan lele, ternak pangan lele gitu. Nah, lelenya itu ada di eh, kolam hidroponik ya, jadi atas itu sayur-sayur dan lain-lain. Itu jadi menariknya si Pak Arif ini juga memberikan makanan gratis sayur-sayur ini ke eh, warga yang ada di situ, khususnya untuk ibu-ibu hamil. Gitu. Jadi Pak Arif ini bener-bener menggandeng masyarakat di sana juga untuk mengolah sampah bareng-bareng. Jadi ini kayaknya tempatnya dia tuh bersih banget deh pastinya. Gitu. Ini salah satu local heroes juga. Oke, ini nextnya ada advocacy. Jadi community involvement ya. Nah, ini gambarannya community kita yang namanya interaction. Interaction itu community yang memang bergerak di bidang lingkungan ya teman-teman. Ini udah banyak banget. Entah itu dari ini tanam pohon nih buat eh, favorit gajah, buat makan gajah nantinya gitu. Buat kita intervensi di biodiversity-nya gitu. Sama juga nih owa Jawa gitu. Owa Jawa juga kita kasih tanaman-tanamannya buat ekosistemnya dia gitu. Nah, ini lamun kemarin dan banyak banget sih activity-activity yang dilakukan sama kita, dan tujuannya itu sebenarnya kita uh, ini ya buat engage mereka juga dan menjadi advokator lah ibaratnya gitu ya tadi, menjadi FOMO factors juga untuk orang-orang gitu. Jadi community itu sangat penting ya gitu. Jadi ini teman-teman bisa lihat-lihat juga Instagramnya atau mau join juga bisa.
di sini, ntar tinggal diklik aja, nanti decknya akan aku kasih juga. Itu, oke terakhir ya, ini ada community advokasi yang memang melalui key person yang cukup powerful lah ya. Kemarin ini kita kerjasama juga dengan Proud Project gitu. Ini kita bener-bener nge-highlight orang-orang yang eh, bergerak di bidangnya masing-masing, yang terutama memang di lingkungan gitu ya. Nah ini lebih ke waktu itu burung ya, burung. Terus ini ada Kak Fatimah juga sama suaminya, Mas Ilham. Ini Mago Box, mungkin teman-teman udah sempat denger ya kalau Mago Box gitu. Jadi emang bener-bener kultivasi maggot buat sampah, buat apa dan lain-lain gitu. Jadi ini kita bener-bener interview mereka, dan personal story-nya cukup menarik ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di kita bisa ORG, buka aja di Instagramnya. Dan terakhir kita lagi ada activity ya teman-teman, activity untuk aksi kecil jaga bumi gitu. Jadi kita ngasih template at yours juga nih. Terakhir sih kemarin udah sempat 1.400-an yang gunain template-nya, alhamdulillah. Atau mungkin di sini teman-teman salah satunya yang nggak tahu ya gitu. Jadi ini akan berlanjut juga untuk kita bisa menyuarakan sebenarnya nggak mesti ribet-ribet kalian ke hutan, nggak mesti ribet nanam pohon dan lain-lain ya. Sesimpel naik ya angkutan umum, uh, bawa tumbler sendiri untuk mengurangi plastik dan lain-lain gitu. Jadi ini step buat advokasi kita juga ya. Jadi semakin banyak orang yang ikutan, berarti program itu juga dirasa cukup relevan dengan publik, yang itu juga menjadi nilai plus buat kita ya nanti untuk dapat dana dari grantor gitu. Oke, akhir kata, eh, bersama kita peluk bumi selamanya teman-teman. Ini tagline dari kita bisa ORG. Bersamanya kita bisa ngelakuin apa aja. Oke, bisa gabung dengan komunitas interaction atau Fellow Hopes ya. Fellow Hopes ini pemberdayaan, kalau interaction itu lingkungan. Nah ini teman-teman feel free untuk ikutan community-nya. Nanti bakal ada activity-activity seru juga ya gitu. Dan kedua, kalau memang mau mempelajari atau kolaborasi atau apapun, itu bisa langsung lihat di website kita, kita bisa kitabisa.org, atau di Instagram gitu. Terakhir, ini kalau ada pertanyaan yang sekiranya belum dijawab atau belum bisa dijawab hari ini, teman-teman bisa feel free untuk akses QR code ini. Ini type form yang akan menjadi apa eh, pertanyaan teman-teman nanti yang akan kita balas juga via email. Eh, Segitu aja mungkin dari aku teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Emil. Nah, boleh minta reaksinya dulu kali ya teman-teman sebelum dilanjutkan ke sesi Q&A. Tepuk tangan. Oke. Sepertinya mungkin tadi karena Mas Emil nyediain QR kali ya, kayaknya banyak, harusnya nih ya banyak teman-teman yang nanya langsung, apalagi tadi di kolom chat juga udah ada yang bilang nih, katanya saya punya banyak pertanyaan, Mbak Chandriva yang kasih QR code-nya. Berarti Mbak Chandriva nanya by QR code ya, nggak apa-apa. Oke, untuk di kolom chat ini Mas Emil kebetulan pertanyaannya nggak terlalu banyak ya, gitu. Ya, Ada dari Katamita Wibisono. Dia nanya nih Mas, katanya kalau jika konsep storytelling adalah ekonomi sirkuler melalui olahan buah lokal yang langka, apakah masuk dalam kriteria crowdfunding kita bisa nggak Mas? Karena lebih pada menggerakkan ekonomi kreatif mengolah buah gitu, menjadi produk yang punya nilai tambah. oke, siap. Terima kasih Mbak Karuna. Oke, kata Mita ya aku bantu jawab untuk gimana sih konsep storytelling ya buat ekonomi sirkular tadi. Eh, Khususnya buat olahan buah lokal yang langka gitu. Ini sebenarnya cukup agak mirip ya. Nanti bisa lihat juga gimana cara storytelling kita bisa ORG itu untuk yang tadi ya ada Pak Arif tadi yang buat dari maggot itu jadi sayur mayur dan lain-lain. Itu sebenarnya hal-hal yang aneh yang mungkin publik juga belum tahu tuh. Ah, emang bisa ya gitu. Ada orang-orang yang nggak tahu maggot itu ternyata bisa berdampak positif juga gitu kan. Yang kita lihat ih cacing jijik ya gitu kan. Tapi ternyata pas kita bisa mendekatkan diri kepada maggot gitu ya, itu bisa jadi hal unik juga yang nantinya akan di-share. Oke, balik ke olahan buah lokal langka gitu ya. Kriteria crowdfunding itu bisa jadi sebenarnya tadi di slide aku yang
gimana kita bisa melakukan 360 intervention ya atau 360 angle atau apapun gitu. Mungkin, kalau dirasa atau nanti, Kak Tamita itu ngelihat, kayaknya nggak banyak deh yang ngomongin tentang, eee, ekonomi sirkuler dari buah lokal. Nah itu, Kakak harus coba cari angle-angle yang tadi memang, menarik ya, salah satunya kan pemberdayaan tadi, Kak, ya. Jadi sebenarnya kalau kalau angle-nya Kakak mulai dari pemberdayaan masyarakatnya, gimana, mereka itu bisa ngolah buah lokal, apalagi yang, buah-buah langka gitu ya, dan itu kan ada ekonomi sirkulernya juga gitu. Jadi itu bisa jadi, angle yang menarik gitu. Bisa jadi kayak peningkatan ekonomi yang luar biasa buat warga di situ. Jadi angle-angle-nya juga kita harus bisa memperlihatkan kalau orang ini kalau kita bantu, itu nggak cuman sekali guys, tapi waktu kita bantu, orang ini bisa mandiri, orang ini bisa terus bahkan sampai ngebantu juga, yang orang yang kita bantu akhirnya orang itu bisa membantu yang lain juga, gitu. Dari yang terbantu jadi membantu gitu. Itu angle-angle, manis gitu ya, angle-angle manis yang biasa digunakan di Kitabisa sih untuk crowdfunding juga. Gitu. Jadi setiap program yang memang ada peningkatan ekonomi, terus ada unsur pemberdayaan masyarakatnya, bahkan, bisa jadi apa apa mungkin misalnya buah lokal ini bisa ada kaitannya dengan kesehatan gitu atau apa. Nah itu juga bisa jadi angle yang menarik gitu, gitu. Bahkan kalau, ini tips and tricks crowdfunding di Kitabisa, itu jadi Kitabisa itu fun fact setiap Jumat, habis Jumat itu berkah Jumat tuh pasti rame banget donasi. Dan setiap waktu subuh, jadi sedekah subuh tuh ternyata user-user kita bisa itu melakukan sedekah itu di subuh teman-teman, habis sholat subuh gitu kan. Jadi, mungkin pada percaya ya kayak habis sholat subuh aku harus sedekah biar, hari ini nggak panas nih dunia gitu. Ya tapi tetap panas ya hari ini ya, gitu. Jadi crowdfunding di kita bisa tuh cukup menarik ya kalau kita bisa bawa angle, religi juga tadi yang sempat aku share, gimana kita bisa, misalnya membawa ini menjadi pahala jariah, sebenarnya bisa aja gitu karena memang ini bantuan yang jariah juga karena bantuannya akan bergulir nantinya nih misalnya dengan pemberdayaan masyarakatnya gitu, mereka jadi mandiri. Itu berarti kan, pahala jariah harusnya, sedekah gitu. Nah itu angle-angle atau keywords yang bisa dipakai juga kata Mita buat, crowdfunding ya gitu. Mungkin itu jawaban dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gumilang. Untuk Kak Tamita, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Boleh dilanjutkan ya Mas ya ke Kak Fiadela nih yang bertanya, karena biasanya kalau penanaman atau donasi gitu kan, bentar, maaf, bukan yang itu ternyata ada lagi di bawahnya. Kalau masalah popok sekali pakai, udah ada belum Kak? Mungkin di kita bisa ya, gitu. Kayak bikin untuk bantuan popok pakai ulang biar nggak pada nyampah. Gimana nih pengalamannya? Mas? Oke. Menarik, sempat ada tuh zaman dahulu kala ya, ini juga aku juga harus, ingat-ingat lagi nanti. Jadi kalau misalnya nanti, mau dilanjutin pertanyaannya nggak apa-apa masuk ke QR, cuman, kemarin ada sempat kita, program juga sama Mitra ya. Ini bukan, program dari Kitabisa Warjinya, tapi memang kita bekerja sama sama mitra di luar untuk masalah popok, bener banget. Ini, masalah popok tuh lumayan pemakaiannya kan cepet banget ya, pemakaian cepet sehari buang sehari buang gitu. Nah ini, jadi, gimana caranya bisa ngolah hasil buangan, popok itu misalnya ya, itu menjadi, eee, bahan untuk membuat popok yang bisa dipakai terus, gitu. Jadi popoknya bukan sekali buang, tapi popoknya bisa dipakai terus dan aman untuk dipakai sama bayi. Gitu, dan di situ bisa aja misalnya ya tadi masukin pemberdayaan masyarakatnya, misalnya dari pengepul sampahnya, terus habis itu ngeproses si popoknya itu jadi bahan baru untuk membuat popok yang, lebih easy to use ya untuk bayi-bayi dan bisa langsung dicuci, ibaratnya gitu. Nah itu sempat ada kemarin, itu dan menarik juga. Gitu, Kak Fidela ya? Oke, oke. Lanjut nih Mas, Ya, pertanyaan dari Mbak Dwi Putri ya. Kalau kita ada bahannya, katanya, kemanakah kita harus konsultasi terkait proposalnya sampai bisa ACC Mas? Ini kayaknya Mbak Dwi lagi dalam proses pembuatan proposal kali ya, jadi butuh pencerahan. Terima kasih seluruh teman-teman ngopiku yang selalu mencetus ide-ide kreatif di setiap sesi. Oke, oke kemana nih oke. Mas? Ini lebih ke brainstorm ya sebenarnya ya?
Ya. Oke, udah ada bahannya, terus konsultasi buat proposalnya gitu ya. Ini feel free aja untuk email aku ya sebenarnya di email@kitabisa.com, siapa tahu bisa ngobrol juga by email atau mungkin nanti kita bisa discuss dan oper juga ke tim terkait yang kalau bahasannya memang terkait dengan ESG atau apa ya, aku bisa bantu konekin juga ya gitu. Jadi feel free aja nanti Kak Dwi ya untuk kasih penjabarannya aja email ke email@kitabisa.com, nanti aku bantu sih. Itu palingan nanti kita bisa tektokan aja by email atau apa gitu sih paling. Terima kasih. Oke, sekian ya Mbak Dwi. Ini tadi sebenarnya aku juga udah tulis alamat email Mas Emil ya di kolom chat. Bisa nanti dilanjutkan ngobrol ya Mbak Dwi by personal sama Mas Emil secara langsung. Oke, terima kasih Mas Emil. Jujur tapi sebelum menutup sesinya Mas ya gitu, aku kebayang juga sih karena pembabarannya Mas ini kan detail version dari materinya Mas Fikra sebetulnya ya di minggu lalu gitu, yang mana pentingnya benchmarking juga, memastikan target penerima donasi supaya tepat sasaran gitu, yang mana itu ditekankan banget sebetulnya sama Mas Fikra di minggu lalu gitu, supaya kita bisa mengimprove kehidupan dari para beneficiaries juga. Nah, aku tertarik untuk nanya lebih jauh nih Mas, karena tadi ada teman-teman di kolom chat juga yang mention soal Monef ya gitu. Katanya banyak banget nih project-project donasi yang sering nggak tertrack juga untuk monitoringnya. Jadi kayak udah donate ya udah lepas aja tanpa ada informasi impact lebih lanjut ke ke donatur. Kira-kira kalau di kita bisa sendiri standar monitoringnya itu berapa lama ya Mas ya? Kalau boleh tahu. Oke, oke, izin aku jawab dengan ilmu yang aku punya ya. Jadi kalau hal yang lebih detail nanti silakan masuk ke QR. Jadi sebenarnya jawabannya tergantung dari masing-masing program ya. Kayak intervensinya sejauh apa gitu. Kalau memang intervensinya nggak sejauh itu pendek ya, itu bisa adaptif aja sih. Kecuali misalnya contoh ya, kayak pemberdayaan. Tadi kita udah ngomongin tentang Rizky tadi ya, yang dari kerja di Konter Pulsa itu jadi CMO gitu kan. Nah, itu kan butuh proses yang panjang ya, misalnya kita adakan pelatihan itu sekitar 6 sampai 7 bulan gitu misalnya ya. 3 sampai 6 bulan tergantung dari materinya gitu. Nah, itu kan berarti ada pendampingan tuh 6 bulan, ada kelas-kelasnya juga. Nah, setelah 6 bulan itu kita pastikan akan eh, masuk ke magang. Jadi kita akan carikan juga tempat magangnya, apakah ini orang oke cocoknya di sini dan lain-lain. Berarti itu kan tetap ada tuh prosesnya untuk monitoring evaluasi juga apakah si orang ini eh, misalnya hasilnya bagus nih dari pelatihannya, oke berarti nih orang boleh deh kita oper buat magang di Hotel Sheraton gitu misalnya ya. Nah, nah dari situ kita tetap monitoring juga yang sebagai tadi Sheraton itu kan berarti mitra kita juga ya jatuhnya gitu. Nah, itu kita juga nggak boleh luput tuh di situ. Kita harus tetap juga untuk monitoring kerjanya gimana dia nih, bagus apa enggak, jangan sampai malu-maluin kan gitu kan. Jadi sampai mereka akhirnya diterima di Sheraton. Itu contoh kasarannya ya. Jadi bisa setahun, bisa 2 tahun, apalagi misalnya penanaman pohon. Penanaman pohon itu ada yang ya pohon cabe gitu ya sekali tanam ya paling besok jadi gitu kan. Nah, ada yang kayak pohon alpukat atau pohon jati itu kan butuh bertahun-tahun untuk bisa dimonitoring dan evaluasi. Jadi uh, kuncinya adalah kita kayaknya nggak bisa sendiri nih teman-teman. Kita nggak bisa sendiri untuk misalnya penanamannya di Bali gitu, nggak mungkin kita ke Bali setiap hari kan gitu kan. Jadi Bu, akhirnya apa? kita harus punya mitra Ya, gitu. lewat belakang aja. Terserah. Lu di mana nih udah? Mas Iben, maaf Ini Mas, suaranya bocor Mas. Boleh tolong di mute dulu. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi tadi Mas, pohon silakan. jati. Siap. Oke, jadi kita harus butuh mitra-mitra yang memang kita pegang juga tadi ya, kalau kita sebut stakeholders itu include juga mitra-mitra untuk implementasi bahkan sampai monitoring evaluasi. Untuk metodenya itu detailnya aku mungkin belum bisa share sekarang ya karena banyak banget pastinya detail-detailnya, tapi basically itu kita harus juga align sama theory of change yang kita tulis di awal tadi ya, dari activitiesnya, inputnya apa, outputnya apa, outcome gitu, bahkan sampai hasil dari research kita gitu. Jadi itu semua berkesinambungan sih. Jadi poin yang bisa aku kasih
nggak cuman dari monitoring evaluasi, tapi dari proses awal tuh, dari proses awal fundingnya sampai di belakang, yaitu amplification tadi ya, itu memang harus selalu selaras sih, gitu. Jadi kalau ditanya tadi seberapa panjang sih, tergantung dari programnya, dan memang kita butuh kolaborasi juga sama mitra lain. Dan pemilihan mitra juga harus hati-hati teman-teman, karena ada yang mitranya ternyata kong kali kong gitu ya, kong kali kong sama warga di sana dan lain-lain. Itu juga ribet teman-teman. Jadi kalau untuk memilih mitra itu juga pasti kan kita harus assess ya, kita harus ada social research ya gitu, mitranya oke apa enggak dan lain-lain, portfolionya seperti apa. Itu sih sebenarnya yang bisa menyelamatkan program kita gitu ya, atau de-risking strategi tadi, meminimalisir risiko investasi sosial. Dan itu benar-benar semuanya harus kita ukur. Emang belibet sih teman-teman gitu, cuman intinya itu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Emil. Pemaparan yang cukup komprehensif yang memberikan kita insight ya. Ternyata di balik layarnya itu tim campaign tuh seberat ini ya gitu untuk mensortir apa namanya monitoring campaign-campaign yang sudah ada ya Mas ya gitu. Apalagi berkaitan Iya. dengan isu lingkungan juga ya. Aku juga agak sedikit amazed sih sebenarnya karena mengingat isu lingkungan jadi salah satu isu yang sepertinya sulit ya Mas untuk mendapatkan perhatian ya dari kita bisa, tapi ternyata setiap kali udah ada project gitu dari teman-teman apa namanya pembuat project gitu ya, dan itu tuh benar-benar serius untuk dimaksimalkan oleh tim internal kita bisa sendiri. Seperti itu sih Mas. Jadi mungkin harapannya ini juga bisa menjadi suntikan semangat ya untuk teman-teman di sini yang mau memulai project nih. Kalau memang tantangan untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia isu lingkungan sepertinya masih cukup lonely ya dan masih agak sulit mendapatkan dukungan, tapi dengan kolaborasi seharusnya bisa dimaksimalkan. Begitu ya Mas Emil seperti. Iya, betul, efisien dan efektif ya teman-teman. Jadi Iya, dua kata itu aja sih tadi, streamline dan sustainable, itu poin pentingnya sih di situ. baik. Oke, terima kasih Mas Emil sebelumnya atas paparannya dan bantuannya untuk menjawab Q&A dari teman-teman. Ini berhubung keterbatasan waktu juga ya Mas ya. Mungkin tadi ada satu pertanyaan lagi sebenarnya dari Mbak Dwi Putri, tapi nggak apa-apa ya Mbak Dwi Putri nanti untuk ditanyakan by QR code aja ya, karena tinggal Mbak doang nih yang kebetulan juga belum terjawab. Sementara kita sudah harus masuk ke sesi selanjutnya. Maaf sekali ya Mbak Dwi ya. Baik, terima kasih Mas Emil atas kesempatannya. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu ya Mas ya. Amin. Sampai ketemu teman-teman ya. Nanti di Amin. follow aja, kita bisa ORG atau apa ya buat benchmark, atau follow Instagram aku juga nggak apa-apa ya gitu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk dari kita bisa udah mensponsori Sebumi dan acara Earth Storyteller kali ini. Siap. Terima kasih Kalau teman-teman untuk semua. Mas Indra, Mas Timi ya. Siap, pas ntar aku salamin. Oke, Oke, thank aku you izin keluar Mas. ya. Dadah Oke. teman-teman.